secara resepsi. Cari kumpulannya. Memotong lidahnya. Teori mimetik. Di lagu Gajah Tulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan menganalisis cerpen angkatan 80-an yang berjudul Mbah Bengu, karya YB Mangunwijaya. Nah, teman-teman, ada 4 karakteristik karya fiksi angkatan 80-an. Sebelumnya, karakteristik ini merupakan perubahan khusus karya fiksi termasuk cerpen yang diberikan oleh 4 sastrawan, yakni Umar Khayyam, YB Mangunwijaya, Putu Wijaya, dan Iwan Simatupang. Perubahan ini sekaligus menandai karya fiksi pada angkatan 80-an tersebut, termasuk cerpen. Keempat karakteristik itu ialah: pertama, menghidupkan semangat lokal oleh Umar Khayyam. Yang kedua, tidak mementingkan setting oleh YB Mangunwijaya. Ketiga, tidak memberi batasan yang jelas antara peristiwa realita dan khayalan tokoh, sehingga muncul bentuk baru yaitu absurd oleh Putu Wijaya. Yang keempat, tidak memberi nama tokoh oleh Iwan Simatupang. Teman-teman, adapun tujuan pembahasan pada video kali ini adalah untuk melihat apakah cerpen Mbah Bengu karya YB Mangunwijaya memiliki 4 karakteristik tersebut. Meskipun karakteristik ini bukanlah karakteristik secara umum, melainkan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh masing-masing keempat sastrawan tadi yang menandai karya fiksi angkatan 80-an. Nah, teman-teman, yuk langsung saja kita masuk ke pembahasan. Pertama, menghidupkan semangat lokal. Karakteristik menghidupkan semangat lokal pada cerpen ini terlihat dengan adanya penggunaan bahasa Jawa. Pertama, penggunaan kata mbah dalam bahasa Jawa yang artinya kakek atau nenek. Adapun penggunaan kata bengu dalam bahasa Jawa memiliki arti tumbuhan jenis kacang kara yang besar, kulitnya berbulu dan bijinya dapat dibuat tempe. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut ini. Kedua, tidak mementingkan setting. Pada cerpen ini hanya terdapat 3 latar tempat, yaitu di tengah kampung, di tepi jalan, dan di samping rumah. Jadi dapat dikatakan bahwa pada cerpen ini tidak terlalu mementingkan latar tempat. Dibuktikan dengan sedikitnya identitas tempat yang muncul pada cerpen ini. Dalam cerpen ini lebih mementingkan suatu peristiwa atau alur yang terjadi. Yang ketiga, tidak memberi batasan yang jelas antara peristiwa realita dan khayalan tokoh sehingga muncul bentuk baru yaitu absurd. Nah, teman-teman, pada cerpen ini berdasarkan analisis saya, karakteristik ketiga ini tidak terdapat atau tidak ditemukan pada cerpen ini. Namun terdapat satu hal yang unik dalam cerpen ini. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut. Seolah-olah menunjuk kepada Mbah Bengu dan Ibu Santi, Putu Wijaya dalam novel telegramnya melalui seorang tokoh berkata, "Bagi lelaki, perempuan selalu dibagi 2, perempuan untuk diajak sungguhan dan perempuan untuk main-main. Tentu saja itu berlaku bagi lelaki tertentu." Nah, dari kutipan tersebut, YB Mangunwijaya di dalam cerita menyelipkan pemikirannya tentang perkataan seorang tokoh dalam novel telegram karya Putu Wijaya. Tidak hanya itu, ia mengaitkan pemikirannya itu dengan tokoh di dalam cerpennya. Ia mengatakan bahwa perkataan tokoh pada novel telegram itu menunjuk pada tokoh Mbah Bengu dan Ibu Santi di dalam cerpen Mbah Bengu karyanya. Yang keempat, tidak memberi nama tokoh. Pada cerpen ini terdapat karakteristik tidak memberi nama tokoh. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut. Mbah Bengu mengasuh 2 orang anak kecil, cucu-cucunya. Yang besar 6 tahun lucu sekali, kemana-mana masih dengan botol teh bergantungan pada dot di mulutnya. Adiknya Santi, anak gemuk seumur 5 tahun, anak malang yang lumpuh berkesan baru 2 tahun, yang kadang-kadang imbisil terbelakang. Dari kutipan tersebut dapat diketahui bahwa penulis tidak memberi nama untuk kakak Santi. Tokoh tersebut juga tidak jelas ia laki-laki atau perempuan. Hanya dikatakan bahwa ia adalah cucu yang besar berusia 6 tahun.
yang tentu saja kakak dari Santi yang masih berusia 5 tahun. Selanjutnya, kesimpulan. Nah, berdasarkan pembahasan secara keseluruhan, cerpen yang berjudul Mbah Benguk karya Y.B. Mangunwijaya memiliki karakteristik, yakni perubahan-perubahan khusus pada karya fiksi yang menandai sastra angkatan 80-an. Namun, dari keempat karakteristik itu, hanya satu di antaranya tidak terdapat pada cerpen ini, sedangkan 3 karakteristik lainnya terdapat pada cerpen ini. Akan tetapi tetap saja ada keunikan dari cerpen ini, yakni penulis menyelipkan pemikiran-pemikirannya terkait peristiwa yang terjadi di dalam cerpen tersebut. Sampai di sini pembahasan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video